Bab 339. Di alam spiritual, ada kemampuan menakutkan yang disebut pencarian jiwa, yang memungkinkan seseorang menyerang pikiran orang lain dengan kekuatan mentalnya sendiri dan secara paksa merampas ingatan di dalam jiwanya. Namun, teknik pencarian jiwa tidak hanya sangat sulit untuk diaktifkan, tetapi hanya dapat digunakan pada target yang kekuatan mentalnya jauh lebih lemah dari Anda, atau yang berada dalam kondisi mental yang sangat lemah, dan juga disertai dengan bahaya yang besar. Begitu lawan mengambil kesempatan untuk menjadi bumerang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Suangan tidak hanya merupakan tubuh kekuatan yang dapat melukai musuh, tetapi juga dapat berubah menjadi tubuh jiwa murni untuk menyerang jiwa seseorang, secara alami dapat menyelesaikan semua yang dapat dicapai oleh teknik pencarian jiwa, tetapi dalam hal konsumsi dan kesulitannya, ini jauh lebih rendah daripada teknik pencarian jiwa, dan karena Suangan ada secara terpisah, bahkan jika gagal, pasti tidak ada bahaya serangan balik. Tidak hanya orang di depannya yang secara mental lebih lemah dari Yun Che, tapi dia juga berada dalam kondisi hampir mati. Pembacaan ingatan Suangang berjalan dengan sangat mudah dan lancar. Suangan dengan cepat dibawa kembali oleh Yun Che, dan pria itu berbaring di sana dengan mata terbelalak, diam lagi. Nama orang ini adalah Fen Zizai, dia adalah pemimpin Aula Surga Pembakaran ke-72, dan berada di bawah komando tetua ke-8. Dia berusia 45 tahun, dan bentuk tubuhnya mirip dengan Yun Che. Lebih penting lagi, tingkat kekuatannya yang mendalam mirip dengan Yun Che sekarang. Mereka persis sama, keduanya berada di tingkat ke-6 alam mendalam bumi. Tujuan dia keluar di tengah malam, seperti yang dia katakan sebelumnya, adalah untuk diam-diam memasuki kota Changhuo dan mencari tahu apakah Yun Che bersembunyi di kota Changhuo. Hadiah yang tak terduga, Yun Che mengerutkan kening dan mencibir. Dia mengamati wajah Fen Zizai dengan hati-hati, lalu melepas mantelnya dan melemparkannya ke dalam mutiara racun langit. Kemudian dia dengan santai menggali lubang, menendang kedua mayat itu ke dalam dan menguburkannya. Berdiri di sana, Yun Che melepaskan Suangan lagi, dan kemudian melihat warna oranye tua dengan bingung. Sekarang dia dalam kondisi paling normal, dan bahkan roh jahatnya belum diaktifkan. Dalam keadaan ini, Suangan yang dilepaskannya awalnya berwarna merah, tetapi saat ini, Suangan yang dilepaskan jelas berwarna oranye. Dia juga ingat bahwa ketika dia berada di klan surga terbakar, dia memaksa masuk ke api penyucian untuk menyelamatkan Xiao Lingqi dan mengusir Suangan. Suangan pada saat itu memiliki warna cian yang sama dengan kakeknya Yun Changhai. Apa yang terjadi? Mengapa Suangan maju di negara bagian yang sama? Mungkinkah karena sumsum Dewa Naga? Memikirkan hal ini, Yun Che segera menemukan jawaban yang paling mungkin. Kekuatan Suangang setengahnya berhubungan dengan darah dan setengahnya lagi dengan Suan Fein. Dengan terbukanya alam dewa jahat, kekuatan Fena Suan meningkat secara dramatis, dan warna Geng Suan akan menyublim. Dan setelah menerima sumsum Dewa Naga, garis keturunannya juga berubah. Pemberian darah Dewa Naga mengubah komposisi garis keturunannya, dan pemberian sumsum Dewa Naga mengubah esensi garis keturunannya. Darah mencairkan darah, tetapi sumsum menghasilkan darah. Sumsum Dewa Naga yang masuk ke dalam tubuhnya akan membuat garis keturunannya menjadi semakin kuat garis keturunan Dewa Naga. Secara alami akan membuat Suangang, yang kekuatannya terhubung dengan garis keturunan tersebut, semakin kuat. Sekarang biarkan Suangang dalam keadaan normal berubah dari merah menjadi oranye. Di masa depan, ini mungkin lebih dari sekedar sublimasi. Menjadi oranye, saat Fena Suan Dewa Jahat dan keturunan Dewa Naga menjadi semakin kuat, Geng Suannya mungkin berevolusi ke level yang sangat tinggi. Ketika Yun Che kembali ke gua, Xiao Lingqi bergegas menghampirinya dan memeluknya erat. "Xiao Che, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" "Haha, jangan khawatir." Yun Che tersenyum dengan mudah. Dia berdiri, dan berkata, "Sekarang seluruh Blue Wind bisa menghitung jumlah orang yang bisa kusakiti dengan satu tamparan, dan kedua ikan ruca itu tidak cukup berharga. Ayo, kita terus menikmati makanan lezat kita. Jangan khawatir dengan apa yang baru saja terjadi sekarang." Xiao Lingqi hatinya menjadi tenang, dia menatap Yun Che dan berkata dengan lembut, "Che kecilku telah tumbuh sepenuhnya dan menjadi sangat kuat, tapi hei, itu tidak membuatku merasa aneh sama sekali. Tentu saja, tidak peduli apa yang terjadi, kita adalah orang-orang terdekat. Bagaimana kita bisa menjadi orang asing? Ayo, buka mulutmu." Yun Che dengan lembut memindahkan sendok ke bibir Xiao Lingqi.
Sup di sendok itu dicampur dengan air menyentuh bubuk abu-abu yang diam-diam ditaburkan Yun Che tadi. Xiao Lingqi meminumnya dan tiba-tiba merasa mengantuk. Matanya berkedip sedikit, lalu menutup dengan lemah. Xiao Che, aku tiba-tiba merasa mengantuk. Jika kamu mengantuk, tidurlah yang nyenyak. Aku di sini, kata Yun Che lembut. Yah, Xiao Lingqi menjawab dengan lembut, merilekskan seluruh tubuhnya, dan tertidur sepenuhnya. Setelah beberapa saat, napas Xiao Lingqi menjadi stabil dan dia tidur nyenyak. Yun Che mengeluarkan selimut dan membentangkannya di tanah, dan dengan lembut meletakkan Xiao Lingqi di atasnya. Melihat dia tidur nyenyak, dia berkata, maaf, bibi kecil. Tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali. Aku berjanji padamu, ketika kamu bangun dan membuka matamu, kamu akan dapat melihat aku dan kakek segera. Petik 2. Meskipun Xiao Lingqi berhasil diselamatkan, kakek Xiao Lai masih di tangan klan surga yang terbakar. Setiap detik dia tinggal di sana, Xiao Lai akan menderita lebih banyak penderitaan dan menjadi lebih berbahaya. Jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya secepat mungkin tanpa menunggu sedetik pun. Metode untuk menyelamatkannya kini telah terbentuk dalam pikirannya, tapi tentu saja dia tidak bisa membawa Xiao Lingqi bersamanya. Dan jika dia ditinggalkan sendirian di sini, dia pasti akan khawatir dan takut, jadi dia hanya bisa memilih untuk membiarkannya tidur. Yun Che keluar dari gua dan menghabiskan setengah jam untuk menutupi pintu masuk. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 5 tetes darah Raja Naga dari mutiara racun langit, mencampurkannya dengan lebih dari selusin bahan obat, dan dengan cepat melunakkan 5 tetes es, cairan suanyu. Dia memanggil binatang Phoenix Salju dan memberinya 5 tetes cairan giok misterius es. Tiba-tiba, Snow Phoenix Beast, yang sangat tertekan, menjerit pelan dan melebarkan sayapnya tinggi-tinggi tak lama setelah meminum ais misterius jadi liquid. Chaner, aku harus bekerja keras untukmu lagi dalam waktu singkat. Tapi kali ini tidak akan terlalu lama, jadi kamu harus bertahan. Yun Che membelai bulu-bulu salju Phoenix Beast dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Cairan giok misterius es dapat dengan cepat memulihkan sebagian kekuatan binatang Phoenix Salju, tetapi tidak dapat memulihkan vitalitasnya. Menggunakan kekuatan eksternal untuk terbang dengan kecepatan tinggi lagi akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada vitalitasnya. Tapi Yun Che hanya bisa mengandalkan lagi hari ini. Setelah mengumpulkan Snow Phoenix Beast ke dalam segel misterius, Yun Che mengenakan pakaian Fen Zizai, menata rambutnya, memakai cincin luar angkasa, mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya. Segera, wajah persis seperti Fen Zizai muncul di wajah Yun Che. Setelah itu, Yun Che menyesuaikan postur berjalannya dan melangkah ke arah Burning Heaven Clan. Saat itu sudah larut malam, dan klan surga yang terbakar masih dalam kekacauan, belum pulih sama sekali dari bencana kemarin. Gerbang utama yang dulunya megah telah menghilang, digantikan oleh reruntuhan. Di atas reruntuhan, lebih dari selusin orang masih menjaga posisinya, dan ada pula yang menguap dari waktu ke waktu. Pada saat ini, sesosok tubuh berlari dengan tergesa-gesa. Murid Ventian yang menjaga pintu, tiba-tiba menjadi energi dan berkata dengan tegas, siapa? Petik 2. Saya. Pengunjung itu melambat dan suaranya menjadi sedikit sombong dan tegas. Ternyata dia adalah penguasa 72 aula, maaf. Melihat orang itu dengan jelas, murid Ventian yang menjaga pintu dengan cepat menyingkir dan menundukkan kepalanya. Murid Ventian lainnya berkata, Hall Master 72, bukankah kamu baru saja berangkat ke kota Changhuo bersama Hall Master 73? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Tentu saja saya mendapat berita penting. Cepat kemari, laporkan kepada para tetua. Fen Zizai berkata setengah tergesa-gesa, setengah tidak sabar, kalian harus menjaga tempat ini dengan baik. Ini adalah momen krisis bagi sekte, dan kita tidak boleh membiarkan orang luar mendekat. Setelah mengatakan itu, dia bergegas masuk, sampai lari ke kediaman sesepuh ke-8. Orang-orang di klan surga terbakar semuanya mempraktikkan seni surga terbakar dengan atribut api, sehingga akan ada lebih banyak atau lebih sedikit elemen api yang melonjak di sekitar tubuh mereka. Ini mudah bagi Yun Che, yang memiliki api dewa jahat di tubuhnya, untuk melakukan ini. Meskipun tidak bisa persis sama dengan Burning Heaven Jue dalam hal aura energi yang dalam, sulit untuk membedakannya kecuali seseorang berkonsentrasi untuk mengidentifikasinya dengan cermat. Selain itu,
Intensitas aura energi mendalam Yun Ce dalam keadaan normalnya sama persis dengan Fen Zizai, dan dapat dikatakan hampir tidak ada kekurangan. Meskipun saat itu sudah larut malam, ada banyak murid yang berpatroli di klan surga terbakar, namun tidak satupun dari mereka curiga bahwa Fen Zizai yang lewat telah dipindahkan. Yun Ce memasuki paviliun tempat tinggal tetua ke-8 tanpa halangan apapun. Setelah mengklaim bahwa dia memiliki berita penting untuk dilaporkan, dia bertemu dengan tetua ke-8 Fen Mochi sesuai keinginannya. Fen Mochi tidak tertidur. Ketika dia melihat Fen Zizai, dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Bukankah kamu dan Zheng Zi menyelinap ke kota Changhuo pada malam hari untuk mencari tahu apakah Yun Ce telah melarikan diri? Apa yang dilakukannya? Kamu melakukannya. Kamu kembali begitu cepat. Kamu bilang kamu punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan, tapi ada apa?" Petik 2. Fen Zizai berkata dengan cepat, kembali ke para tetua, tidak perlu menyelidiki di kota Changhuo. Di tengah jalan, saya mengirim pesan ke kota Changhuo untuk bertanya kepada Changhuo. Beberapa teman lama di kota Huo memberitahu mereka bahwa baru kemarin sore, mereka semua melihat seekor burung besar dengan tubuh putih dan momentum luar biasa terbang di atas kota Changhuo, lalu mendarat dengan kasar di utara kota, dan mereka tidak bertemu satu sama lain sejak itu. Burung besar itu terbang, dan dapat disimpulkan bahwa Yun Ce saat ini bersembunyi di kota Changhuo. Seperti yang diduga, Fen Mochi berdiri bersama menangis, dan kemudian ekspresi marah muncul di wajahnya. Itu sangat terang-terangan. Dia jatuh ke kota Changhuo. Apakah kamu meremehkan klan Fentian kami? Apakah menurutmu kami tidak berani mengambil inisiatif untuk mengejarnya? Sekarang yang maha tinggi sekte guru dan penatua tertinggi ada di sini. Saya melihat betapa sombongnya dia. Fen Zizai mencibir diam-diam. Lalu dia melanjutkan, "Tetua, meskipun pasti Yun Ce bersembunyi di kota Changhuo, kota Changhuo juga lagi pula besar, dan Yun Ce harus sangat berhati-hati. Sangat sulit untuk menentukan tempat persembunyiannya. Zheng Zi dan aku setelah berdiskusi, dia akan melanjutkan ke kota Changhuo terlebih dahulu, dan muridnya akan bergegas kembali secepat mungkin untuk bertanya pada yang lebih tua untuk instruksi." Petik 2. Ada apa? Fen Mochi bertanya ke samping. Fen Zizai menelan ludah dan tampak gugup. Seorang kerabat Yun Ce masih di penjara naga. Dikatakan bahwa dia berada di tingkat terbawah. Muridnya ingin mendapatkan sesuatu dari orang ini. Entah itu pakaian atau liontin. Kita segera bergegas ke kota Changhuo semalaman dan menggantungnya di tempat yang mencolok, yang mungkin menarik perhatian Yun Ce untuk muncul. Dan begitu dia terlihat, kita bisa menggunakan ini untuk mengetahui identitasnya, keberadaan dan tempat persembunyiannya. Ini hanyalah beberapa ide yang tidak berguna dari para murid. Mohon minta instruksi dari para tetua. Petik 2. Fen Mochi menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Metode ini terlalu jelas dan sangat sulit untuk dilepaskan." Orang-orang mengambil umpannya, tetapi meskipun Yun Ce sangat kuat, dia masih muda, penuh energi, dan sangat impulsif dalam melakukan sesuatu. Mungkin itu akan sangat efektif untuknya. Oke, lalu itu tergantung atas kata-katamu. Namun, meskipun Yun Ce terluka sekarang, dia benar-benar itu adalah sesuatu yang Anda dan Zheng Zi tidak dapat atasi, dan kewaspadaan Anda pasti tidak akan rendah. Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda menemukan keberadaannya, Anda harus kirim pesan kepadaku segera. Ya, ini tokenku. Token ini memungkinkanmu untuk bebas masuk dan keluar penjara naga, jadi cepatlah. Fen Mochi melemparkan token merah ke Yun Ce dan berkata dengan tenang. Dan token inilah yang paling ingin didapatkan Yun Ce. Di bawah penyamarannya yang sempurna, segalanya berjalan lebih lancar dari yang dibayangkan. Yun Ce mengambil token itu, mengundurkan diri, dan langsung menuju penjara naga. Fen Mochi berdiri di sana dan merenung sejenak, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Setelah beberapa saat, dia mengambil giok transmisi suara dan berkata, "Master Sekte, telah dipastikan bahwa Yun Ce bersembunyi di kota Changhuo. Penjara-penjara naga, penjara internal klan surga terbakar. Di antaranya adalah murid-murid yang telah melakukan kesalahan serius atau kejahatan berat, serta musuh dan orang-orang yang memiliki dendam. Tentu saja, ada juga beberapa orang dari klan surga pembakaran yang hanya membatasi kebebasannya atau menyembunyikan rahasianya dan memenjarakan mereka.
Ada 7 lantai di penjara naga, semakin jauh Anda turun, semakin gelap dan menyeramkan, dan semakin banyak orang penting dan serius yang dipenjara. Ini adalah area penting dari penjara naga, tidak ada izin masuk tanpa izin. Begitu Yun Che mendekati gerbang penjara naga, dia dengan tegas dihentikan oleh seorang murid penjaga. Yun Che mengeluarkan token itu, mengangkat kepalanya dan berkata, menurut perintah tetua ke-8, pergi ke lantai 7 penjara naga dan ambil sesuatu dari tahanan. Murid penjaga itu melirik token itu, lalu mengangguk, dan secara pribadi memimpin jalan, silakan ikut denganku. Dengan tanda Fan Mochi, Yun Che mendapatkan keinginannya dan melangkah ke penjara naga tanpa bahaya apapun. Meski sedang memegang token, saat masuk, masih ada 4 penjaga dengan pisau yang mengikutinya dari dekat. Lagi pula, tempat-tempat seperti penjara-penjara naga akan menampung beberapa karakter khusus yang, setelah diketahui orang luar, akan menarik kebencian dan bahkan dibenci dan dicerca oleh dunia. Tokoh inti sekte yang diculik, atau umpan, seperti Xiao Lai yang cukup untuk menghancurkan martabat klan surga terbakar. Memasuki penjara naga, bau busuk menyengat menerpa wajah Anda. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat bau busuknya, membuat Yun Che mengerutkan kening dalam-dalam. Berpikir bahwa kakeknya dikurung di tempat seperti itu, kemarahan muncul di hatinya. Dia menahan amarah dan keinginannya dan mengikuti murid-murid penjaga sampai ke bawah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mencapai lantai 7 penjara naga. Sesampainya di lantai 7, Yun Che melihat sekilas Xiao Lai, karena ia terkurung di dalam kurungan penjara tepat di seberang pintu penjara di lantai 7. Bab 340. Xiao Li sedang duduk di pojok kandang, wajahnya kurus dan kuyu, tanpa amarah, tanpa kebencian, tanpa kepanikan atau pergumulan, dan tanpa reaksi terhadap kedatangan siapapun. Dia tampak sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati. Seseorang kecil di kota kecil dibawa ke ruang bawah tanah klan surga terbakar, siapapun bisa membayangkan apa hasilnya. Nafas Xiao Lai sedikit lemah, disertai bekas luka dalam ringan, namun tidak ada bekas luka luar di tubuhnya, yang membuat Yun Che menghela nafas lega. Murid penjaga penjara melangkah maju, membuka pintu kandang yang berat, dan berkata dengan dingin, masuk, ingatlah untuk bergegas. Tidak perlu. Mata Yun Che menjadi dingin, sebelum dia bisa menunggu 4 murid penjaga penjara saat dia bereaksi, dia sudah memegang sesar naga di tangannya dan menyapunya dalam sekejap. Kamu, bang, seluruh lantai bawah penjara naga bergetar sedikit, dan keempat murid penjaga penjara diledakkan dalam sekejap. Dihantam langsung oleh Dragon Vault, akibatnya tidak diragukan lagi adalah kematian instan. Sebelum mereka mati, mata mereka yang melebar mencerminkan Dragon Vault yang menakutkan seperti mimpi buruk. Perubahan mendadak ini menyebabkan kekacauan di lantai 7 penjara-penjara naga, semua orang yang dikurung di dalam sangkar melompat dan melolong kegirangan atau ketakutan. Xiao Lai, yang berada dalam keheningan yang mematikan, juga mengangkat kepalanya saat ini. Yun Che bergegas maju dengan satu langkah, meraih lengan Xiao Lai dengan satu tangan, dan berteriak dengan penuh semangat, kakek, ini aku C.R. Saat dia berbicara, Yun Che dengan lembut menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan wajahnya tiba-tiba muncul dengan jelas di hadapan Xiao Lai. Mata Xiao Lai yang redup tiba-tiba menjadi hidup, dia meraih lengan Yun Che dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, C.R., kamu. Yun Che berkata dengan mata tegas, kakek, kita bersatu kembali setelahnya perpisahan yang lama. Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Ayo berangkat dulu ke sini. Kakek, jangan khawatir, kami pasti bisa kabur. Bibi kecilku sudah menunggu kita di tempat yang aman. Xiao Lai memutuskan, melihat Yun Che, hatiku dipenuhi dengan ribuan kegembiraan dan ribuan kata. Menatap mata Yun Che dan merasakan aura asing namun sangat familiar darinya, yang setebal gunung, seluas lautan, dia mengangguk dengan berat, oke. Apa yang terjadi? Teriakan keras datang dari atas, diiringi langkah kaki yang semakin dekat. Yun Che mengangkat Xiao Lai, mengencangkan lengannya di sekitar tubuhnya, dan berkata dengan suara rendah, kakek, ayo kita pergi dari sini sekarang, minum. Yun Che menarik napas tajam dan berteriak rendah, dan Long Feng teriak dengan suara nyaring. Raungan naga menghantam langit, bum 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 bum.
Suara keras seperti langit runtuh dan bumi bergema-bergema di seluruh klan surga terbakar, menyebabkan alarm klan surga terbakar berbunyi keras di malam yang tenang, dan suara orang-orang meninggi di mana-mana. Dengan pedang Yunce, seluruh penjara naga 7 lantai langsung dihancurkan. Yunce melompat bersama Xiao Lai, mengangkat lebih dari 20 kaki dalam sekejap, dan kembali ke tanah klan surga terbakar. Ledakan tiba-tiba di tanah secara alami menarik perhatian semua mata di sekitarnya. Ketika murid Ventian di dekatnya melihat dengan jelas orang yang melompat ke bawah, ekspresi mereka langsung berubah menjadi kengerian yang tak ada habisnya. Yunce, cahaya di punggung tangan Yunce dilepaskan, dan Snow Phoenix Beast muncul di sampingnya dengan raungan panjang. Dia segera mendorong Xiao Lai ke punggung Snow Phoenix Beast dan berkata dengan tenang, kakek, biarkan Xiao Chan membawamu pergi dulu. Dia akan membawamu ke tempat bibi kecilmu sekarang. Aku akan tinggal di sini untuk menyelesaikan beberapa dendam pribadi. Jangan khawatir, aku akan kembali menemuimu paling lama 2 jam lagi. Xiao Chan, ayo pergi. Kamu. Sebelum kata-kata cemas Xiao Lai dapat diucapkan sepenuhnya, Snow Phoenix Beast sudah berkicau, terbang tertiup angin, secepat meteor seputih salju di bawah malam yang gelap, dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Yunce tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan Xiao Lai, tapi dia tahu apa yang akan dikatakan Xiao Lai. Melihat binatang Snow Phoenix pergi, Yunce tersenyum bahagia, dan ketika dia berbalik, ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. Dengan kecepatan Snow Phoenix Beast, bahkan Mahaguru dari klan surga yang terbakar mungkin tidak dapat mengejarnya, namun, Snow Phoenix Beast saat ini mengandalkan kekuatan obat untuk mendukung dirinya sendiri, dan kondisi terbangnya yang sangat cepat tidak dapat dicapai, dipertahankan untuk waktu yang lama. Selain itu, Xiao Lingqi lokasi saat ini tidak jauh dari Burning Heaven Clan, jadi dia sama sekali tidak bisa pergi bersama Xiao Lai, jika tidak, ada kemungkinan besar untuk disusul dan tempat persembunyiannya ditemukan. Selain itu, target klan surga terbakar bukanlah Xiao Lai, melainkan dia. Sejak dia muncul, tentu saja tidak ada yang peduli dengan Xiao Lai. Begitu Xiao Lai pergi seperti ini, dia akan aman sepenuhnya. Xiao Lingqi dan Xiao Lai berhasil diselamatkan dari klan Ventian, dan Yunce akhirnya merasa nyaman. Tapi itu tidak pernah berakhir di situ baginya, karena sekarang, saatnya dia secara resmi menagih hutang dari klan surga terbakar. Patahan naga jatuh ke tanah, dan lusinan retakan menyebar dengan cepat dari kakinya ke kaki banyak murid Ventian di sekitarnya, menyebabkan mereka mundur dengan tergesa-gesa karena ketakutan. Melihat penampilan malu dari murid-murid Ventian ini, dia tertawa liar dan berkata, benar. Kakekmu Yun ada di sini lagi. Tunggu saja aku, Yunce, bersumpah di sini bahwa dalam waktu 1 bulan, aku akan menghapus klan surga terbakarmu dari benua Tianxuan selamanya. Suara Yunce sangat memekakkan telinga, dan jelas menyebar ke seluruh stasiun Burning Heaven Clan. Di tengah tawa liar, Yunce menyingkirkan sesar naga, membalikkan tubuhnya, dan melarikan diri ke selatan dengan kecepatan tinggi, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Tidak lama kemudian, suara gemuruh datang dari langit, dasar binatang jahat. Malam ini, aku akan pastikan kamu tidak pernah kembali. Kaburlah ke sana. Suara ini bahkan lebih memekakkan telinga daripada suara Yunce, dan pada saat yang sama bercampur dengan suara gemuruh. Pikiran yang dalam, kemarahan itu jelas-jelas membuat marah karena kata-kata Yunce. Sebelum suaranya terdengar, 2 sosok hitam terbang di udara, mengejar Yunce ke arah dia melarikan diri. Mereka secepat hantu. Salah satu dari 2 sosok hitam ini adalah Fen Yijue, sang tertinggi Master Klan Ventian, salah satunya adalah tetua tertinggi Venxia. Segera, Fen Duanhun dan sekelompok tetua tiba dengan cepat, melihat kekacauan di atas penjara naga, mereka semua tersentak. Sekte Guru, apakah kita ingin mendukung guru sekte tertinggi? Fen Moji meminta instruksi. Tidak perlu. Fen Duanhun mengangkat tangannya, dengan kekuatan ayahku dan tetua agung, kami tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Dia terluka parah kemarin dan kekuatannya sangat terkuras. Aku tidak menyangka dia berani menerobos masuk hari ini. Kali ini, ayahku dan tetua tertinggi mengambil tindakan bersama, tapi dia tidak bisa terbang. Petik 2. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Untuk menyelamatkan kerabat yang tidak berguna, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri terlepas dari luka-lukanya.
Master dari sekte tertinggi dan tetua tertinggi mengambil tindakan bersama. Ini benar-benar sangat mudah. Saya percaya bahwa dalam waktu setengah seperempat jam Anda bisa sukses. Kali ini, Yun Ce harus membayar harga terberat. Tetua lainnya berkata dengan gigi terkatup, seolah-olah Yun Ce sudah berada di tangan mereka. Tidak lama setelah Yun Ce bergegas keluar dari Burning Heaven Clan, dua aura yang sangat kuat dari belakangnya mengejarnya. Dia sedikit terkejut, dan kemudian mencibir. Dia tidak menyangka bahwa dua makhluk abadi dari klan surga terbakar ini mengusir mereka pada saat yang sama. Itu hebat. Biasanya berjalan dengan Dragon Vault di punggungnya dan bertarung dengan Dragon Vault adalah semacam pelatihan tersendiri bagi Yun Ce. Dengan Dragon Vault di tangan, Yun Ce memiliki kemampuan destruktif yang sangat kuat, namun sangat kurang dalam mobilitas, gerakan, penghindaran, dan serangan mendadak sebagian besar bergantung pada Stargate Broken Shadow. Begitu dia meninggalkan Dragon Vault, Yun Ce seperti meninggalkan gunung besar di punggungnya. Kecepatannya secepat guntur, sehingga mustahil bagi dua Master Wang Xuan yang kuat di belakangnya untuk mengejar ketinggalan sejenak. Tiga sosok berjalan melewati malam yang gelap, dua sosok sekaligus, dan dua aura di atas terkunci erat pada Yun Ce. Saat mereka mengejarnya, mereka berdua menjadi semakin terkejut. Mereka bisa dengan jelas melihat luka yang diderita Yun Ce kemarin. Dan meskipun mengalami cedera dan kelelahan, hanya 1,5 hari kemudian dia benar-benar pulih hingga dia bisa melarikan diri dari kejaran mereka untuk waktu yang lama. Tanpa disadari, jarak 70 atau 80 mil lewat di bawah kaki mereka, dan jarak antara kedua kaisar dan Yun Ce diperpendek dari jarak awal 1 mil menjadi kurang dari 30 kaki. Pada saat ini, di depan Yun Ce, akhirnya hutan suram muncul di bawah kegelapan malam. Binatang jahat, karena apa yang kamu lakukan padaku, klan Ventian, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian malam ini. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung tebing, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Fen Yijue teriak dengan marah. Mengaum, dia semakin dekat dan dekat dengan Yun Ce. Hanya kamu tidak layak. Yun Ce tiba-tiba berbalik sambil berlari dengan liar. Long Feng ditangkap di tangannya, dan dengan raungan yang keras, bayangan serigala muncul di belakangnya, dan dia memukul dua orang di udara dengan tebasan serigala surgawi. Aduh, bayangan serigala membubung ke langit, dan kekuatan yang sangat kejam menyebabkan ekspresi kedua orang itu berubah drastis di saat yang sama. Mereka tidak berani bergabung untuk menangkapnya secara langsung. Sebaliknya, mereka berteleportasi di udara pada saat yang sama, waktu dan dengan cepat mengelak kedua arah. Bayangan Sirius hampir berpapasan, bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri dalam sekejap. Perasaan menakutkan ini membuat mereka mengerti bahwa jika mereka terkena bayangan serigala ini secara langsung, bahkan mereka akan terluka parah di tempat. Penghindaran panik mereka juga menyebabkan penguncian aura Yun Ce terganggu untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Yun Ce bergegas ke hutan lebat di depan dan menuju ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah kamu masih berpikir untuk melarikan diri dari tangan kami? Mereka berdua mengunci aura Yun Ce pada saat yang sama dan mengejarnya. Dengan kecepatan yang lebih cepat dari angin kencang, kedua sosok itu segera menghilang sepenuhnya di malam hari. Namun saat ini, sosok Yun Ce tiba-tiba muncul dari tepi hutan, melihat ke arah mundurnya kedua raja, dan tersenyum. Mengejek, tubuhnya ditutupi lapisan tipis awan es. Benar sekali, yang dikejar Fen Yijue dan Fen Xia hanyalah suangan miliknya. Membawa dinding awan es, Yun Ce berbalik ke arah klan surga terbakar. Saat jarak semakin jauh, kecepatan Yun Ce menjadi semakin cepat. Setelah jaraknya benar-benar aman, dia menarik tembok awan es, meningkatkan kecepatannya, dan langsung menuju klan surga pembakaran. Tidak lama kemudian, serpihan api melonjak ke langit jauh di belakang. Di hutan gelap, Fen Yijue dan Fen Xia, yang tiba-tiba mengejar aura Yun Ce, untuk mengusir Yun Ce yang telah bersembunyi melalui metode khusus, mulailah membakar hutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce dapat melarikan diri dari kunci aura mereka, dan sangat mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa Yun Ce, yang baru saja kehilangan auranya, sebenarnya sudah 10 mil jauhnya. Bab 341. Ketika semua orang di klan surga pembakaran berpikir bahwa Master Sekte tertinggi dan tetua tertinggi mengambil tindakan secara pribadi dan bahwa Yun Ce pasti akan mati, apa yang mereka tunggu bukanlah kembalinya Master Sekte tertinggi dan tetua tertinggi yang menangkap Yun Ce, tapi hanya Yun Ce.
Yunce. Ketika Yunce menghantam tanah dengan pedangnya dan muncul di klan surga terbakar, semua orang begitu ketakutan sehingga mereka merasa seperti melihat roh jahat dari neraka. Fan Moji kehilangan suaranya dan berteriak, "Master Sekte tertinggi, dan tetua tertinggi. Bagaimana mungkin kamu?" Petik 2. Oh, maksudmu kedua idiot itu. Yunce mencibir dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Sekaranglah waktunya. Aku tidak tahu di hutan mana mereka bermain api dengan santai. Mereka suka bermain api, tapi aku suka membunuh anjing. Mata dan suara Yunce tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dengan raungan naga yang keras, sesar naga tiba-tiba berayun keluar. "Hentikan dia!" Fan Duanhun meraung keras. Setelah melihat betapa menakutkannya Yunce kemarin, Fan Duanhun hanya merasakan ketakutan dan ketakutan yang mendalam terhadap Yunce. Melihat Yunce benar-benar menyingkirkan Fan Yijue dan Fan Zia dan bergegas kembali ke klan Fentian, hatinya tiba-tiba jatuh ke dasar, dan dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Yunce tidak pulih dari lukanya kemarin. Tapi yang mengecewakannya adalah Yunce menyerang dengan pedangnya, dan badai pedang berat yang menakutkan langsung menghempaskan kelima tetua. Kekuatannya bahkan lebih besar dari kemarin, dan dia bahkan tidak terlihat terluka atau lemah sama sekali. "Ayah, di mana kamu?" Yunce telah masuk ke sekte itu lagi. Fan Duanhun mundur, memegang giok transmisi suara, dan meraung sekeras-kerasnya. Dia baru saja selesai berteriak, dan sebelum dia mendapat jawaban dari Fan Yijue, nafas kematian tiba-tiba mendekat. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat pedang berat Yunce kurang dari 5 kaki darinya. "Berhenti menyakiti tuan sekteku." Raungan itu terdengar seperti guntur, dan lebih dari selusin naga api tebal meledak ke arah Yunce dari arah yang berbeda, dan kemudian meledak di tubuhnya pada saat yang sama. Tetapi naga api misterius yang kuat ini berasal dari Namun. Ahli Tianxuan api hanya menghalangi sosok Yunce sesaat dan tidak menyakitinya sama sekali. Yunce menerobos api dan tanpa melihat ke depan, dia menyerang dengan murka tuan dan raungan naga yang menggetarkan jiwa. Boom! Tanda seru. Di bawah penindasan absolut dari kekuatan dan senjata misterius, 4 pedang surga pembakaran tingkat bumi yang menghalangi Yunce semuanya hancur menjadi 4 bagian. Keempat tetua surga pembakaran juga memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah lebih dari 10 kaki. Selain itu, saya tidak bisa berdiri selama setengah hari. Membakar langit, sebuah pisau panjang dengan api ungu tiba-tiba menyerang dari punggung Yunce. Tubuh Yunce tidak bergerak, dan dia sepertinya tidak menyadarinya, tapi dia masih setengah kaki jauhnya dari roh surgawinya di surga yang terbakar klan. Ketika mereka berada dalam jarak dekat, salah satu tangannya tiba-tiba terulur seperti kilat dan menggenggam bilah pedang langit terbakar. Dengan suara yang sangat keras dan tajam, pedang langit terbakar dan api ungu di atasnya runtuh secara langsung. Tetua yang menyerang Yunce mulutnya terbuka lebar dan matanya hampir keluar dari rongganya. Yunce membalik telapak tangannya, dan setengah dari pisau di tangannya ditembakkan, menusuk tubuh Elder Fentian dan menjepitnya ke tanah. "Saudara ke-19, Yunce, aku akan membunuhmu." Melihat sesepuh yang disalib sampai mati oleh pedang langit terbakar miliknya, mata Fan Moji memerah, dan semua ketakutan aslinya berubah menjadi kegilaan, dan dia meninggalkan Fentian. Pisau itu meluncur ke arah Yunce, dan cakar berdarah besar menghantam dada Yunce. "Huff, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Petik 2. Cakar darah itu baru saja mengenai cahaya pedang Longke. Dalam sekejap, cakar darah Fentian, yang berisi kekuatan Tianxuan, hancur berkeping-keping, menghadapi Fan Moji yang mengancam jiwa. Long Vault melambaikannya dengan ringan. "Tetua kedua, keluar dari sini." Para tetua dan Master Pavilion, yang sangat menyadari teror pedang berat Yunce, meraung ngeri. Ledakan, sesar naga menghantam dada Fan Moji dengan keras, dan suara lebih dari selusin tulang dada patah pada saat yang sama jelas terdengar di telinga semua orang. Fan Moji terbang seperti layang-layang yang talinya terputus, menyemburkan kabut darah dan menghancurkan organ dalam yang memenuhi langit, dan tidak mengeluarkan suara saat mendarat di tanah. Setelah tetua tertua Fan Moli, tetua kedua Fan Moji juga meninggal secara tragis di bawah pedang Yunce. Tetua kedua, semua orang di klan Fentian gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mangsa yang mereka bujuk dengan cara tercela itu sebenarnya adalah iblis yang begitu menakutkan, dan membawa mereka selangkah demi selangkah ke dalam jurang keputusasaan. Setelah dia masuk kembali ke klan Fentian, dalam waktu kurang dari 30 napas,
3 tetua lagi dan seorang Master Pavilion meninggal di bawah tangannya, dan 8 lainnya menderita berbagai tingkat trauma. Adapun Fan Tianmen di bawah para tetua, sejumlah besar murid Tian meninggal. Karena meskipun itu adalah akibat dari pedang berat Yun Ce, mereka tidak dapat menahannya sama sekali, mereka hanya akan mati dengan kejam, tanpa luka apapun. Fan Duanhun meraung dengan kesedihan dan kemarahan, "Yun Ce, kamu terlalu banyak menindas orang lain. Kaulah yang terlalu banyak menindas orang lain." Yun Ce balas berteriak, "Kamu klan Fan Tian hampir membunuhku berkali-kali. Akhirnya aku masih memberimu ruang. Tapi alih-alih menahan diri, kamu berani menyentuh kerabatku, dan sekarang kamu bilang aku bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Sialan kamu." Yun Ce mengarahkan pedangnya ke Fan Duanhun dan meraung, "Di mata saya, seluruh sekte Anda tidak sepenting sehelai rambut pun kerabat saya. Jika Anda berani menyentuh kakek dan bibi kecil saya akan memaksa Anda untuk menghancurkan klan Fan Tian." Wajah Fan Duanhun berubah ketika dia memikirkan akar dari semua ini. Dia benar-benar berharap bisa menghancurkan Fan Juecheng dengan tangannya sendiri. Dia berkata dengan marah, melamun, "Saya, klan surga yang terbakar, memiliki fondasi ribuan tahun, bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa saya dapat menghancurkan sekte ini? Sesepuh dan Master Pavilion, hentikan dia dengan segenap kekuatan Anda." Klan Taizong dan Grand Elder kembali ke sekte dengan kecepatan penuh dan akan segera kembali. Api menyala di langit, dan langit malam dipenuhi warna ungu dan merah. Api mendalam dari para tetua dan Master Pavilion benar-benar menyelimuti Yun Ce. Yun Ce mencibir dan berteriak, "Tidakkah kamu sekte surga terbakar sangat suka bermain api? Maka aku akan membiarkanmu sekte surga terbakar, bersenang-senanglah bermain dengan itu sesuka hatimu." Api, membakar, bintang, iblis, teratai. Yun Ce melompat tinggi, dan teratai api Phoenix terbesar yang pernah mekar seketika di udara. Warna merah tua api berkobar 100 kaki jauhnya, bersinar merah, cahaya api menutupi sepenuhnya segala sesuatu dalam area 100 kaki. "Cepat, ayo pergi." Suhu tinggi mengerikan yang dipancarkan oleh teratai api di langit menyebabkan ekspresi semua orang yang telah bermain api sejak lahir berubah drastis. Para tetua dan Master Pavilion yang bereaksi dengan cepat tidak bahkan memikirkannya, menggunakan semua kekuatan mereka yang dalam untuk membangun penghalang pertahanan terkuat, dan kemudian melarikan diri sejauh 100 kaki tanpa nyawa Anda. Teratai iblis pembakar bintang bermekaran secara maksimal. Dilihat dari kejauhan, teratai api merah bermekaran di udara. Sungguh indah tak terlukiskan di langit malam. Dan ketika teratai api jatuh dari langit, lautan api langsung terbentuk, melahap dan membakar segalanya dengan liar. Suhu tinggi yang terik menyebar ke seluruh klan surga yang terbakar hampir seketika, membuat seluruh klan surga yang terbakar terasa seolah-olah itu adalah penderitaan neraka, api yang membakar. Dalam nyala api burung Phoenix, para murid Fan Tian yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dibakar menjadi arang dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Fan Yijue dan Fan Zia, yang masih berada 30 mil jauhnya, dapat dengan jelas melihat bahwa langit di atas Fan Tianmen berwarna merah. Mereka meraung serempak, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan berlari seperti orang gila. Yun Ce tidak berencana untuk tinggal di Fan Tianmen terlalu lama, bukan karena dia takut pada Fan Yijue dan Fan Zia, tapi karena dia memiliki kakek dan bibi kecil di dalam hatinya. Jika dia menghadapi Fan Yijue dan Fan Zia pada saat yang sama, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Dari teratai api, Yun Ce melompat keluar, mencari ingatan Fan Zizai, dan langsung menuju kediaman Fan Juecheng. Ledakan, dinding pavilion Juecheng diledakkan dengan pedang, dan Yun Ce melihat sekilas wajah Fan Juecheng yang tidak berdarah. Fan Juecheng menghabiskan sepanjang hari dalam ketakutan, karena dia tahu betul bahwa dialah yang ingin membunuh Yun Ce. Semua kebencian antara Yun Ce dan klan Fan Tian pada akhirnya disebabkan oleh dia, dan Fan Yijue juga jadi dia marah padanya. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal, dan ketika dia melihat wajah Yun Ce tiba-tiba muncul di depannya, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk. "Yun Ce, kamu." Fan Juecheng baru saja mengucapkan 3 kata gemetar ketika Yun Ce meraih kerah bajunya dan mengangkatnya seperti ayam. Sesar naga menghilang di tangan Yun Ce, dan Yun Ce berubah menjadi bayangan cepat, langsung menuju ke utara, dan segera menghilang ke dalam malam. Di belakangnya, ada gelombang teriakan panik, "Tuan muda!" Ketika Fan Yijue dan Fan Zia bergegas kembali ke Fan Tianmen,
Fentianmen sudah dalam keadaan kacau, dan api Phoenix masih menyala. Ini adalah api dengan atribut burung Phoenix, bahkan para tetua Fentian yang memiliki keterampilan mistik berbasis api yang sangat kuat hampir tidak dapat menekan api Phoenix ini sampai padam. Tapi Yunce sudah menghilang tanpa jejak, membawa Tuan Muda Fen Jue Cheng bersamanya. Seluruh tubuh Fen Yijue gemetar, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Raungan iblisnya bergema di lembah Fentian. Yunce, aku, Fen Yijue, pasti akan menghancurkanmu menjadi abu seumur hidupku. Yunce menuju utara sepanjang jalan, dan kemudian secara bertahap memutar ke utara, kembali ke tempat dia dan Xiao Lingqi bersembunyi. Di depan gua, Snow Phoenix Beast menjaganya dengan setia. Melihat dia kembali, dia menjerit kegirangan. Bergegas ke dalam gua, dia melihat Xiao Lai menjaga Xiao Lingqi. Pada saat itulah Xiao Lingqi, yang sudah lama tertidur, baru saja membuka matanya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Malam yang gelap berlalu, dan cahaya fajar dengan tenang menyinari. Jalanan kota Xuanhuo sepi, kecuali penjaga kota yang berjaga, hampir tidak ada orang yang berjalan. Namun, seekor burung Zephyr terbang di atas kota Changhuo saat ini. Di belakang Zephyr berada seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan tampak cemas. Kota Changhuo sepi, yang agak mengejutkan pemuda itu. Dia berhenti di udara. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong. Saya ingat meninggalkan tanda transmisi suaranya. Pemuda itu dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suara dan berpikir tentang itu. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan hati-hati, "Bos, saya Xiaoji. Saya baru saja tiba di daerah Changhuo. Saya mungkin tahu segalanya tentang Anda dan klan surga terbakar dalam 2 hari terakhir. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Susunan not musik perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, formasi pada batu giok pemancar suara muncul, dan suara Yunce terdengar, "Di mana kamu?" Setelah menerima balasan, Ling Jie tampak terkejut dan dengan cepat berkata melalui batu giok pemancar suara, "Aku sekarang berada di atas kota Changhuo." "Di mana kamu? Bolehkah aku mencarimu?" Petik 2. Suara Yunce terdengar dengan cepat, jaraknya sekitar 20 mil selatan kota Changhuo. "Secara alami aku akan menemukanmu ketika kamu tiba. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Aku akan segera ke sana." Ling Jie menyimpan giok transmisi suara dan menerbangkan burung Zephyr ke arah selatan kota. Bab 342, Xiao Lai dan Xiao Lingqi diselamatkan dengan selamat. Meskipun Yunce sangat ingin membalas dendam paling brutal pada klan surga terbakar, dia tidak bisa mengabaikan kakek dan bibi kecilnya yang baru saja bersatu kembali. Mereka belum meninggalkan daerah Changhuo, dan jika dia melawan klan surga terbakar seperti ini, itu mungkin membawa bahaya bagi mereka. Yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah mengirim mereka ke tempat teraman. Sebelum fajar, Yunce memimpin Xiao Lai dan Xiao Lingqi keluar dari lembah Fentian dan secara bertahap mendekati kota Changhuo. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan dari Ling Jie. Segera, kicau burung Zephyr datang dari langit utara, dan nafas tak terduga Ling Jie juga memasuki kesadaran spiritual Yunce. Yunce, yang sedang meniup angin fajar bersama Xiao Lingqi, berdiri dan membakar api Phoenix merah di tangannya. Burung Zephyr di langit tiba-tiba berlari ke bawah. Sebelum bisa mendekat, Ling Jie melompat turun dengan tidak sabar, terhuyung ke arah Yunce, dan berkata dengan cemas, "Bos, kamu baik-baik saja?" Hah, dia menatap Yunce. Xiao Lingqi adalah di sampingnya, dan Xiao Lai tidak jauh darinya. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, "Mereka adalah 2 kerabatmu yang diculik oleh klan surga yang terbakar. Kamu menyelamatkan mereka semua. Hebat, seperti yang diharapkan dari bos, dia benar-benar melakukannya dengan sangat cepat." Petik 2. Ya, Yunce mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa kecemasan dan kekhawatiran di wajah Ling Jie berasal dari hatinya dan tidak salah. Dia juga sangat hangat, "Ini kakekku, ini bibi kecilku. Dia adalah adik laki-lakiku, Ling Jie, tuan muda kedua dari Villa Tianjian." Ling Jie melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Halo, kakek Xiao, Ini,
Ini, halo bibi kecil, Junior Ling Jie, panggil saja aku Xiaoji. Melihat bahwa Xiao Lingqi kira-kira seumuran dengan dirinya, bibi kecil, Ling Jie sangat keras. Tuik, dan identitasnya sebagai Tuan Muda Villa Tianjian, tidak diragukan lagi mengejutkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Xiao Lai tersenyum padanya, dengan keterkejutan dan penghargaan di matanya. Xiao Lingqi merespons dengan agak hati-hati. Tuan Ling, pemilik desa, selamatkan aku, selamatkan aku. Ling Jie hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara kering dan serak. Mengikuti suara itu, Ling Jie melihat rumput layu di tangannya, benar. Di dalam, ada seorang laki-laki sedang berbaring. Matanya tidak fokus, wajahnya tidak berdarah, pakaian dan rambutnya berantakan, dan anggota tubuhnya sedikit gemetar. Dan tidak ada jejak energi yang dalam di tubuhnya. Itu sudah jelas bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah hancur. Fen Juecheng, seru Ling Jie setelah melihat wajah pria ini dengan jelas. Dia melirik Yun Ce dan merasa terkejut di hatinya. Sendirian, dia tidak hanya menyelamatkan dua kerabat dari klan surga terbakar, tapi juga menculik Fen Juecheng. Melihat seluruh Blue Wind, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini. Tiba, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat Ling Jie mengenalinya, mata Fen Juecheng bersinar dengan harapan, dan dia memohon, 4 sekte utama kita terhubung dengan roh yang sama. Aku, Sekte Fentian, kami selalu berhubungan baik dengan Villa Tianjian, tolong, harus, selamatkan aku, selamatkan aku. Fen Juecheng takut mati, sangat takut mati. Dia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya, dengan identitas dan latar belakang keluarga yang jauh lebih unggul dari seorang pangeran. Dia tumbuh dalam kemuliaan dan kekaguman sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari yang menyedihkan. Ling Jie menekan hidungnya dan berkata dengan ekspresi minta maaf, Yun Ce adalah bosku, dan kamu dan aku. Sepertinya tidak begitu akrab satu sama lain. Kamu menginginkanku untuk menyelamatkanmu dari bos, apa? Memikirkannya, sepertinya tidak pantas. Harapan baru Fen Juecheng tiba-tiba berubah menjadi keputusasaan. Xiaoji, kenapa kamu ada di sini? Yun Ce bertanya. Ling Jie berbalik dan berkata dengan serius, sebenarnya, 4 hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa orang-orang dari klan surga terbakar pergi ke kota Liuyun dan membawa 2 orang kembali ke sekte, dan kedua orang itu mungkin adalah kerabat Anda. Alis Yun Ce tiba-tiba bergerak. Seperti yang diharapkan dari Tianjian Villa, klan Fentian pasti sangat merahasiakan masalah ini, tapi Tianjian Villa masih mendapat berita begitu cepat. Saya cemas dan marah saat itu, jadi saya membujuk ayah saya untuk melapor. Ling Jie tampak sedikit malu, tetapi ayah saya adalah tipe orang yang tidak ingin mendapat masalah. Jadi saya pergi Villa Tianjian secara langsung dan bersiap datang ke sini untuk membujuk Fen. Biarkan Tianmen melepaskan kerabatmu. Dengan identitasku, jika kamu menyebutkan nama ayahmu, Burning Tianmen mungkin akan menjual wajah ini kepadaku. Jika tidak, paling buruk, aku akan mengancam membakar Tianmen untuk menyebarkan perilaku buruk dan tercela mereka jika mereka tidak membiarkan Anda pergi. Keluarlah. Saya berpikir untuk mengirim pesan kepada Anda pada saat itu, tetapi saya takut kepribadian Anda akan terlalu impulsif dan mungkin memengaruhi diri Anda yang sebenarnya. Lakukan, jadi aku tidak memberitahumu. Aku berencana untuk memberitahumu setelah aku menyelamatkan mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sini, aku mendengar seseorang dari villa mengatakan bahwa kamu telah tiba di Burning Heaven Clan, punya pertarungan besar di Burning Heaven Clan, menghancurkan formasi bintang pembakaran api surgawi yang tercatat di villa, dan memaksamu untuk melakukannya. Master Sekte tertinggi Fen Yijue dan Penatua tertinggi Fen Xia yang telah lama tersembunyi muncul. Yun Ce, petik 2, Villa Tianjian pada dasarnya mengetahui segalanya tentang apa yang terjadi pada Sekte Fentian. Jelas sekali, ada informan dari Tianjian Villa di dalam Burning Heaven Clan. Xiaoji, terima kasih, kata Yun Ce tulus. Pria yang, dengan kelembutan dan kepolosannya, impulsif dan penuh gairah, berteriak-teriak menjadi adik laki-lakinya, kini telah dewasa, namun dia masih melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemuinya saat ini. Cinta yang tulus ini tidak akan terlupakan baginya. Tidak, Ling Jie melambaikan tangannya dengan cepat, bekerja untuk bos adalah hal yang harus kamu lakukan. Selain itu, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Pada titik ini,
Mata Ling Jie mulai bersinar, dan dia berkata dengan sangat gembira, "Bos. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kamu sekarang. Kamu benar-benar membunuh klan surga yang terbakar sendirian, memaksa Master Sekte tertinggi keluar, dan sekarang kamu telah menangkap Fen Juecheng. Bos, kamu setiap hal yang dia lakukan sangat menggemparkan, dan bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka yang menyebabkannya sendiri. Segera, semua orang di dunia akan tahu tentang hal ini. Aku tidak hanya akan menghancurkan klan surga yang terbakar, tapi aku juga akan menghancurkan semua reputasi dan martabat klan surga yang terbakar." Saat mengucapkan kata-kata ini, nada suara Yun Ce tenang. Ling Jie memandangnya dan bergidik tanpa sadar. Kata-kata ini membuatnya jelas menyadari betapa tak tersentuhnya kerabat Yun Ce baginya. Berpikir kembali ke platform pengendali pedang, Yun Ce tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan Xia Yuanba dengan nyawanya. Dia bisa begitu putus asa terhadap orang-orang yang dekat dengannya, dan dia sama kejamnya. Seperti iblis terhadap musuh-musuhnya. Ling Jie ada di sini untuk sesaat, dia tiba-tiba merasa senang karena dia bukanlah musuhnya, dan Villa Tianjian bukanlah musuhnya. "Xiao Ji, aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu," kata Yun Ce. Ling Jie mengangguk, "Bos, katakan padaku, aku akan melakukan yang terbaik." Yun Ce berbalik dan menatap Xiao Lai dan Xiao Lingqi, "Bantu aku, kirim kakek dan bibi kecilku ke Blue Wind Imperial City. Aku awalnya ingin untuk kembali ke Crescent City bersama mereka dulu, tapi ketika kamu datang, aku berubah pikiran." Petik 2. Oke, Ling Jie setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertanya, "Kalau begitu kamu, Xiao Ce, kamu tidak mau kamu ikut dengan kami?" Xiao Lingqi mendengar makna mendasar dari kata-kata Yun Ce dan buru-buru menghampiri dan menangkapnya. Yun Ce memegang tangan Xiao Lingqi, menatapnya dan Xiao Lai dan berkata, "Xiao Ji adalah tuan muda dari Villa Tianjian. Di bawah perlindungannya, kamu dapat tiba di kota kekaisaran Blue Wind dengan selamat. Aku akan terlambat, beberapa hari lagi akan tiba, sudah berlalu, tapi itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Aku berjanji padamu bahwa aku akan menemuimu dengan selamat." Petik 2. Kamu, apakah kamu akan tinggal dan berurusan dengan klan surga yang terbakar? Xiao Lingqi berkata dengan lembut. Sambil dia menatap, kabut memenuhi matanya dengan tenang, "Tapi, kami telah melarikan diri, mengapa kamu masih kembali dan mengambil risiko? Klan surga yang terbakar sangat kuat, aku khawatir, aku takut." Yun Ce tersenyum sedikit, perlahan. Dan dia berkata dengan tegas, "Karena, saya ingin memberitahu klan surga yang terbakar, dan memberitahu semua orang di dunia, apa yang akan terjadi jika saya menyentuh kakek dan bibi kecil saya. Saya masih bisa mentolerirnya untuk saat ini menjadi jika aku membenciku dan membunuhku, tetapi siapapun yang berani menyentuhmu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan menggunakan kehancuran klan surga yang terbakar untuk memberitahu semua orang di dunia konsekuensi dari menyentuhmu. Keamanan dan kenyamanan, bukanlah kompromi buta, kesabaran, dan penghindaran, tapi ini adalah pencegah mutlak yang tidak berani disentuh orang." Selama hidupnya di benua Changyun, Yun Ce mengetahui hal ini dengan sangat jelas. Dia ingin Xiao Lingqi dan Xiao Lai benar-benar aman di Kekaisaran Angin Biru, dan tidak ada yang berani menindas atau menyakiti mereka lagi. Tapi, oh, ayah, tolong beritahu Xiao Ce secepatnya, aku sangat takut terjadi sesuatu padanya. Xiao Lingqi menatap Xiao Lai dengan tatapan memohon. "Saya mendukung CR dalam masalah ini." Xiao Lai menghela nafas sedikit dan berkata, Xiao Lingqi membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh kebingungan. Klan surga yang terbakar telah diintimidasi sampai saat ini. Jika CR berhenti di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan CR pergi. Xiao Lai mendekat dan menepuk bahu Yun Ce dengan lembut, "Pertumbuhanmu sama bagiku. Sebuah mimpi. Bahkan jika aku langsung mati saat melihatmu sekarang, aku akan sangat bahagia. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Dalam 3 tahun, pertumbuhanmu seperti mitos. Aku percaya bahkan klan surga yang terbakar pun tidak bisa menjadi penghalang bagimu. Lingqi dan aku akan berenang mengelilingi kota kekaisaran sambil menunggu untuk bersatu kembali denganmu lagi." Petik 2. Oke. Yun Ce mengangguk, lalu mengangguk lagi, dan dia menggerakkan bibirnya, hendak mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu lagi. "Kakek, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak." Petik 2. Haha,
Xiao Lai tersenyum damai, dalam hidupku, aku telah mengalami luka fisik yang tak terhitung jumlahnya dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Patah hati, tidak ada lagi apapun di dunia ini yang tidak dapat aku tanggung. Apapun itu, katakan saja. Kehilangan seorang putra, kehilangan seorang cucu, kehilangan seorang istri. Betapa putus asa dan sengsaranya Xiao Lai pada tahun-tahun itu. Hati Yun Ce merasa masam, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Kakek, aku sudah tahu siapa yang memburu orang tua kandungku dan membunuh paman Xiao saat itu." Aura Xiao Lai awalnya setenang air yang tergenang, tanpa riak apapun. Ketika Yun Ce selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba menjadi kabur. Setelah beberapa saat, dia menoleh dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu bilang, apa? Apakah kamu menemukannya, pembunuhnya?" Putranya yang bangga dan satu-satunya, Xiao Ying, diracun. Menantu perempuannya meninggal karena cinta, dan istrinya meninggal karena kerinduan dan kesedihan yang berlebihan setelah melahirkan Xiao Lingqi. Kehidupan Xiao Lai, dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Jika bukan karena Xiao Lingqi dan Yun Ce yang membutuhkannya untuk membesarkan mereka, mungkin dia akan mengikuti istrinya. Pembunuh yang membunuh putranya mewujudkan semua kebencian dalam hidupnya. Dia telah mencari selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak pernah berhenti mencari. Dia pada dasarnya baik dan lembut, dan tidak pernah membunuh siapapun seumur hidupnya. Dia berharap dia bisa menggunakan metode paling kejam di dunia untuk memotong orang itu berkeping-keping. Bersambung.